Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya adalah Firgiawan Listanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako. Berikut ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya dalam praktek mengajar. Mohon masukan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak bapak semuanya. Selamat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Anak bapak hadir semuanya? Iya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, bapak minta coba Bian siapkan dulu untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, jadi anak bapak sekarang hadir semuanya. Ya, walaupun dalam keadaan cuaca yang sering-sering berubah dan tidak menentu, semoga anak bapak tetap bisa menjaga kesehatannya sehingga kita bisa tetap hadir ke sekolah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita, bapak minta semuanya anak bapak bisa menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Halal Bandung. Siap semuanya, silakan bapak minta berdiri. Ya, siap semangat semuanya ya. Baiklah, terima kasih Bapak ucapkan. Bapak silakan duduk kembali. Jadi dari lagu Halal Bandung tadi menceritakan tentang perjuangan para pahlawan yang ada di kota Bandung dalam mengusir penjajah. Bagaimana kegigihan para pejuang agar para penjajah itu bisa segera pergi dari kota Bandung. Baiklah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, silakan Bapak keluarkan buku bacanya. Seperti biasa, silakan buka bukunya. Bapak beri waktu untuk membacanya selama 5 menit. Kemudian nanti Bapak minta satu orang untuk menjelaskan apa yang sudah dibacanya. Silakan. Setelah anak bapak membaca bukunya, sekarang bapak minta satu orang siapa yang bisa untuk membacakan kembali apa yang sudah dibaca. Siapa yang bisa? Ya, silakan Eka, maju ke depan Eka. Disampaikan pada teman-temannya tentang apa kegiatan, apa buku yang sudah dibaca tadi. Tentang Sumaling Punang. Sumaling Punang adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Dari mana asal cerita tersebut? Dari Indonesia. Orang? Baiklah, berikutnya sekarang sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan, Bapak ingin menyampaikan
tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah belajar nanti melalui diskusi, anak bapak bisa menemukan apa saja kalimat tidak efektif yang ada di dalam paragraf atau teks bacaan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak bapak semuanya bisa mengedit atau mengedit dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, anak bapak dapat menyampaikan apa kesimpulan dari teks bacaan yang sudah dibaca. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, anak bapak bisa menyebutkan atau menjelaskan apa bentuk-bentuk kegiatan yang melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kemudian anak bapak nanti bisa menjelaskan apa akibat dari tidak melaksanakan kewajiban. Contoh melaksanakan kewajiban, contoh kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban, dan apa dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Bisa semuanya? Bapak harapkan anak bapak semuanya bisa bersemangat untuk belajar hari ini. Semoga nanti apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat bagi anak bapak untuk kedepannya. Silakan. Sekarang bapak mempunyai teks di depan. Siapa yang mau membaca teksnya? Siapa satu orang yang mau membaca teks? Nah, silakan, Pak. Yang lain silakan perhatikan teksnya di depan. Eksplanasi. Sebelumnya anak bapak sudah mempelajari tentang kata baku dan tidak baku. Nah, di dalam teks ini terdapat kalimat-kalimat. Paragraf-paragraf yang ada di dalam teks ini tersusun atas beberapa kalimat-kalimat. Jadi untuk sekarang bapak minta tanggapan anak bapak. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan kalimat yang ada dua di depan. Yang pertama, kalimat pertama, ibu membeli obat batuk adik di apotek. Kemudian ibu membeli obat batuk adik di apotek. Nah, menurut anak bapak, siapa yang bisa menjelaskan mana yang merupakan kalimat efektif dan mana yang bukan merupakan kalimat efektif? Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Dua kalimat ini mempunyai perbedaan. Ada yang merupakan kalimat tidak efektif dan ada yang merupakan kalimat efektif. Siapa yang bisa? Apakah ada perbedaan di kalimat ini? Ada. Di mana letak perbedaannya? Ya, pada penulisan apotek dan apotek. Nah, pada salah satu kalimat ini ada yang merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena penulisannya salah satu kata-katanya ditulis dengan kata tidak baku, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif atau kalimat tidak efektif. Jadi menurut anak bapak, mana yang merupakan kalimat tidak efektif? Yang di bawah. Yang di bawah atau yang di atas? Yang bawah. Nah, yang merupakan kalimat tidak baku adalah yang di atas. Mana yang merupakan kalimat baku? Karena penulisan apotek yang betul adalah apotek. Nah, jadi kalimat di atas adalah kalimat yang tidak baku. Kenapa? Karena salah satu katanya di dalam kalimat tersebut ditulis dengan kata tidak baku. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya? Ya. Kalau yang di bawah ini adalah penulisan kalimat baku. Kenapa? Karena ya penulisan kata apoteknya sudah betul. Jadi setelah Bapak jelaskan hal ini, setelah ini ada Bapak duduk di dalam kelompoknya, kemudian mengerjakan tugas untuk mencari kalimat tidak efektif di dalam bukunya, di dalam teks bacaan tadi, kemudian menyalinkannya, mencari kalimat yang efektifnya di dalam LKPD. Paham semuanya? Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Di sana langkah
kegiatannya, bacalah teks eksplanasi tentang rambu lalu lintas yang ada di dalam buku. Kemudian setelah itu anak Bapak mengamati dan menganalisis mana kalimat tidak efektif dan apa perbaikannya menjadi kalimat efektif. Paham kerjanya sekarang? Nah, Bapak berikan waktu dan kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama dengan teman kelompoknya, mencari mana yang merupakan kalimat tidak efektif, sehingga kemudian berikutnya apa yang menjadi kalimat efektifnya. Silakan bekerja. Today's lesson has ended. Silakan dicari. Waktu belajar ini adalah selesai. Belajar selanjutnya akan dimulai. Kemarin kan sudah dicari. Ya, berarti nanti sama kalimat seperti itu merupakan kalimat tidak efektif. Silakan di sini dulu. Nanti kita apa perubahannya? Ya, silakan bekerja ya. Diskusi kelompok. Nah, yang misalkan ini apa perbaikannya ini? Sudah selesai? Belum, Pak. Ada yang mengalami kendala? Tidak. Ada yang mengalami keraguan? Nah, pertimbangannya. Jadi sekali nanti aja nanti keduanya. Sudah ada yang selesai?
Kalau ada yang ragu, boleh bertanya ke Bapak. Kalau ada ragu, sudah ada yang selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, coba diperiksa kembali jawabannya. Coba dicek kembali jawabannya pas sudah betul atau salah. Ya, disesuaikan ya. Kelompok 2 sudah selesai. Lanjut. Berarti masing-masing kelompok sudah selesai mencari kalimat tidak efektif di dalam teks bacaan. Dan setelah dicari atau diubah menjadi kalimat efektif. Sekarang Bapak minta untuk masing-masing kelompok bisa membacakan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok berapa dulu akan mencoba? Kelompok 1. Silakan Fadlan berdiri di sini Fadlan. Bapak minta nanti kelompok yang lain menyimak, mendengar hasil diskusi kelompok 1, kemudian beri tanggapan. Ya, beri tanggapan nanti. Silakan Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tidak efektif. Yang pertama, kita sering melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Perbaikannya, kita sering melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Ya, baik, bagus. Beri tepuk tangan untuk Fadlan. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Sekarang apa yang lain Bapak minta? Apa tanggapan dari kelompok lain? Pak, Coba apa? jawaban kelompok 1 sama Pak. Ya, untuk kalimat pertama sama jawaban dengan kelompok 1. Ya, ya kan? Jawabannya sama juga sama kelompok 4. Ya, berarti kelompok 4 juga sama jawabannya dengan kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut. Nah, ini dia. Kalimat efektif itu kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca sesuai dengan pikiran penulis. Itu yang merupakan kalimat efektif. Jadi, apa yang dibaca oleh pembaca sama dengan yang dipikirkan oleh penulis. Nah, kemudian apa saja ciri-cirinya? Apa saja contohnya? Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, kalimat efektif itu adalah hemat. Apa maksudnya hemat? Tidak boros kata. Tidak boros kata. Apa contohnya di sini? Para tamu-tamu duduk di kursi. Mana yang contoh borosnya di sini? Tamu-tamu. Ya, tamu-tamu ini sudah menandakan banyak orang. Tamu-tamu sudah menandakan banyak orang. Kata para ini juga menunjukkan lebih dari satu. Berarti para tamu-tamu di sini kalimatnya tidak efektif karena ada pemborosan kata di sini. Jadi apa yang menjadi kalimat efektifnya? Menggunakan berarti para tamu duduk di kursi. Nah, ini yang merupakan kalimat efektif. Paham sampai di sini? Nah, kemudian yang sekarang Bapak
memberikan ice breaking untuk penyegaran kepada anak bapak semuanya. Bapak akan memberikan kuis dari yang sudah kita pelajari tadi tentang kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Sekarang coba anak bapak keluarkan HP-nya masing-masing. Silakan anak bapak masukkan kodenya untuk bisa ikut ke dalam permainannya. Silakan. Silakan ketik kode gamenya. Silakan tulis namanya. Nanti bapak akan memberikan 5 buah soal. Ya, buat namanya masing-masing. Nama yang bagus ya, nama pendeknya. Nah, nama pendeknya. Sudah itu semuanya? Sudah masuk semuanya? Sudah? Bisa kita mulai? Nah, nanti anak bapak silakan baca pertanyaannya yang ada di papan tulis, kemudian ketik nanti sesuai dengan jawaban yang ada di layar HP-nya masing-masing. Siap semuanya? Nah, siap ya? Kita mulai. Ya, jawabannya adalah enggak. Yang termasuk contoh kata tidak baku adalah enggak. Kita lihat siapa yang menjawab paling cepat dan jawabannya betul. Sadik, beri tepuk tangan ke Sadik. Kita lanjutkan soal yang kedua. Benar atau salah? True itu benar, jawabannya false itu salah. Ya, bagus. Semua jawabannya benar. Kita lihat siapa yang bisa menjawab paling cepat. Masih Sadik. Siap soal berikutnya? Siap. Pahami soalnya. Nah, dalam percakapan sehari boleh kita gunakan kata tidak baku. Ternyata masih ada yang jawab salah. Nah, coba kita lihat siapa yang mendapat. Masih Sadik. Lanjut soal nomor 4. Jawabannya adalah mengikuti. Nanti tetap mengikuti ibunya dari belakang sambil berjalan. Lanjut, soal terakhir. Nah, ya, jawaban yang benar adalah Tiara berlari sambil melepas tali yang dia. Ya, sekarang kita lihat. Ya, siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi? Rafael, Ruby, Mas Sado. Ya, beri tepuk tangan untuk Sadik.
pembelajarannya agar nanti apa yang ditanyakan di pelajaran atau di soal nanti anak bapak bisa menjawabnya. Mau belajar semuanya? Mau semangat belajarnya? Nah, tadi anak bapak sudah melaksanakan ice breaking. Bagaimana rasanya? Sudah kembali segar rasanya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan berbagai bentuk pelaksanaan kewajiban, bentuk tidak melaksanakan kewajiban, dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita berada di jalan raya. Sekarang bapak tanya dulu, siapa anak bapak yang berjalan pergi ke sekolah? Ada 5 orang, turun tangan. Siapa yang anak bapak diantar pergi ke sekolah dengan motor? Ya, turun tangannya lagi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak bentuk hak, bentuk kewajiban yang kita lakukan di jalan raya. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa kira-kira menurut pendapat anak bapak gambar yang ada di papan tulis? Tidak melaksanakan kewajiban. Coba Gian. Dia melanggar peraturan lalu lintas karena dia tidak menggunakan helm. Dia melanggar peraturan lalu lintas karena dia tidak menggunakan helm. Sebenarnya apa kewajibannya jika dia menggunakan motor? Yang pertama, dia harus memiliki surat izin. Harus memiliki surat izin untuk mengemudi atau mengendarai kendaraan. Kemudian yang kedua, mereka ini harus memakai helm agar mereka selamat jika nanti terjadi kecelakaan. Apa lagi kira-kira kewajiban mereka? Apa lagi? Coba perhatikan gambar yang di depan. Keadaan yang terjadi pada gambar ini, mereka tidak melakukan kewajiban. Mereka tidak memiliki SIM, tidak memakai helm saat berkendara, kemudian motornya tidak memiliki kaca. Jadi mereka banyak tidak melakukan kewajiban. Lalu apa kira-kira akibat jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya? Kepala mereka bisa terbentur jika terjadi kecelakaan. Apa lagi? Fadil? Ya, jika terjadi razia, mereka akan ditangkap oleh polisi. Apa lagi? Dapat mengganggu hak orang lain. Ya, mereka bisa mengganggu hak orang lain. Bisa jadi untuk kegiatan pelajaran kita selanjutnya berikutnya, anak bapak akan mencari, menganalisis apa bentuk pelaksanaan kewajiban, bentuk tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, kemudian apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Nah, bapak masih duduk di kelompoknya yang tadi. Bapak bagikan LKPD. Silakan diskusikan bersama-sama. Lihat LKPD-nya. Sudah dapat masing-masing kelompok LKPD-nya? Sudah? Nah, sekarang bapak lihat. Di sana langkah kegiatannya. Yang pertama, perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD tersebut. Kemudian yang kedua, silakan anak bapak jawab perintah atau pertanyaan dari soalnya. Ada 2 buah pertanyaan di situ dulu. Yang pertama, bagaimana gambar tersebut? Apakah sudah melaksanakan kewajiban? Jelaskanlah. Boleh anak bapak buat di bawahnya, di bawah ini boleh, kemudian atau di sebelahnya juga boleh. Ya, kan di sana ada bagian-bagian gambar yang A, B, C, D, dan E. Silakan bekerja. Silakan diskusikan bersama-sama. Lihat gambarnya bersama-sama. Tuliskan nama kelompoknya di situ ya. Kalau ada yang mengalami kendala, boleh bertanya. Silakan diskusikan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Nah, gambar A ini bagaimana? Bagaimana gambar tersebut? Apakah sudah melaksanakan kewajiban?
Yang kedua berarti jelaskan apa belum? Masing-masing Mbak dirinci masing-masingnya yang A yang B rinci. Ini dia berbelok di sini. Padahal di sini tandanya di dalam. Kalau yang B ini mereka berjalan di luar. Ini balapan dia. Nah, ya jadi masing-masing gambar misalnya A, buatkan A di sini dulu. Nanti kan gambar dari bagian A. Apakah boleh sekali bagaimana gambar tersebut? Apakah sudah melaksanakan kewajiban? Tapi yang A gambar kewajiban. Jelaskanlah. Jadi gambar A dilihat mereka sudah melaksanakan. Lanjut sampai ke gambar. Sudah? Nah. Sudah jelaskan karena pada gambar A terlihat berarti anak bapak sudah selesai berdiskusi kelompok untuk mencari bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang bapak minta anak bapak yang sudah selesai masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa dulu yang akan maju? 2, saya kelompok 2. Ini gambar yang pertama, silakan. Kelompok lain nanti bapak minta untuk bisa memberikan tanggapan pada kelompok 2. Belum, karena dia tidak memakai helm, terus polisi mengasih helm. Lihat, menurut kelompok 2, gambar pertama ini belum melaksanakan kewajibannya. Mengapa? Alasannya di sini, polisi yang membantukan untuk memakai helm. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana? Bagaimana jawaban dari kelompok lain atau tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan Fadil. Berbeda. Bagaimana kelompok Fadil? Apa jawabannya? Sudah. Alasannya? Ya, kalau menurut kelompok 4, mereka melihat bahwa pengendara motor sudah memakai helm. Bisa jadi di sini talinya yang belum dipasang. Makanya dibantu oleh polisi untuk memasangkan talinya. Dia kan harus, kalau pakai helm itu kan harus pakai helm, betul-betul pakai helm kan, tidak hanya terpasang tapi juga harus dikunci talinya. Nah, bisa jadi sini pengendara ini belum mengunci talinya, dibantu oleh polisi saat mengadakan razia, nampak oleh polisi, makanya dibantu oleh polisi untuk mengunci talinya. Nah, bagus, terima kasih kelompok 2. Lanjut gambar nomor 2 dulu. Lanjut dulu, apa gambar nomor 2? Sudah, karena dia berjalan di trotoar. Nah, menurut kelompok 2, ini bukan dia ya, tapi di sini banyak orang. Berarti mereka atau para pejalan kaki, boleh. Bagaimana para pejalan kaki ini? Apakah sudah melaksanakan kewajiban mereka? Sudah. Apa bentuk kewajiban mereka di sini? Dia sudah berjalan di trotoar. Ya, mereka berjalan di trotoar. Tidak ada pejalan kaki yang terlihat berjalan di pinggir jalan. Apa akibatnya nanti jika mereka melanggar kewajibannya? Dia akan tertabrak oleh kendaraan. Akan tertabrak oleh kendaraan yang lewat. Itu akibatnya.
Nah, bagus. Terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan yang lain? Ya. Sama jawabannya? Ya, Pak. Ya, bagus. Duduk lagi kelompok 2, lanjut. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nih, gambar ini. Nah, Bapak minta yang lain lagi orangnya nanti ya, tidak orang yang sama juga nanti yang akan maju. Orang yang lain lagi supaya nanti masing-masing dapat bagian untuk menyajikan hasil diskusinya. Nah, silakan kelompok 1. Belum, karena pengendara melakukan balap liar di jalan raya. Ya. Terlihat pada gambar mereka belum melakukan atau melaksanakan kewajibannya. Mengapa? Yang pertama lihat mereka mengendarai tidak pakai helm. Kemudian Ugal-ugalan. ugal-ugalan balap-balapan, sepeda motor mereka pun Dibongkar. dibongkar menjadi sepeda motor balap. Nah, ini mereka melakukannya bukan di tempat balap, tapi di jalan raya, sehingga mereka nanti akan mengganggu hak orang lain. Hak orang lain akan terganggu. Orang lain akan lewat akan terganggu. Kenapa? Karena mereka melaksanakan balapan. Berarti mereka tidak atau belum melakukan kewajiban mereka. Apa akibatnya nanti? Bisa kecelakaan. Bisa terjadi kecelakaan. Kalau datang polisi razia bagaimana? Ditilang. Nanti akan ditilang atau bisa ditangkap, nanti ditahan sepeda motor mereka, tidak boleh keluar. Itu karena mereka tidak melaksanakan kewajiban. Terima kasih Badan. Lanjut. Kelompok 3. Saya yang membacakan ini. Yang lain silakan perhatikan seperti tanggapan nanti. Menurut kelompok 3, gambar ini belum melaksanakan kewajiban. Mengapa? Karena mereka berputar pada lampu lalu lintas yang seharusnya di sini dilarang berputar arah atau berbelok. Tapi di sini terlihat di gambar banyak yang berbelok. Jadi mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Sehingga nanti apa yang terjadi? Bisa jadi nanti kendaraan dari arah berlawanan tabraknya nanti, atau di sini karena banyak yang berhenti akan terjadi kemacetan. Itu dia akibatnya. Paham sampai di sini? Nah, terima kasih kelompok 3. Lanjut gambar terakhir. Kelompok 4. Sudah karena berjalan sudah menyeberang di zebra cross. Ya. Bagaimana kewajiban pada gambar nomor 4? Apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Ya, para pejalan kaki ini wajib dia untuk menyeberang di zebra cross, sehingga mereka akan aman. Kenapa? Karena jika pejalan kaki menyeberang di zebra cross, para pengendara harus berhenti. Nah, terima kasih kelompok 4. Ada tanggapan yang lain? Sama jawabannya? Sama juga jawabannya. Nah, itulah tadi beberapa bentuk analisis dari anak Bapak dari kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kewajiban, kemudian kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban. Harusnya bagaimana? Mana yang kita lakukan? Yang melaksanakan kewajiban atau yang tidak melaksanakan kewajiban? Melaksanakan kewajiban. Adalah yang melaksanakan Kewajiban. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Ya. Nah, kira-kira menurut anak Bapak tadi dari kegiatan pembelajaran kita apa yang dipahami? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan dilakukan dengan adanya dasar tanggung jawab dalam diri kita. Apa contoh sikap yang melaksanakan kewajiban di jalan raya? Memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM, STNK. Apa kepanjangan SIM? Surat Izin mengemudi. Apa kepanjangan STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Di kendaraan itu ada nomornya. Jadi dari gambar tadi kita lihat ada yang copot-copot kan, berarti itu mereka tidak melaksanakan kewajiban. Lanjut, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Berkendara dengan kecepatan normal. Berkendara pada jalur yang telah ditentukan, kemudian mengikuti rambu lalu lintas. Itu bentuk kewajiban yang kita lakukan di jalan raya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, perhatikan ke depan. Di sini adalah akibat yang ditimbulkan jika
jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan Raya. raya. Yang pertama adalah akan ditilang oleh polisi, membahayakan diri sendiri dan orang lain, kemudian mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka dan korban jiwa, kemudian mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi banyak kerugian-kerugian jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita di jalan. Jadi Bapak harapkan nanti anak-anak Bapak karena sudah mengetahui pelajaran ini, jadi nanti sampai di jalan nanti kita sudah tahu kalau menyeberang nanti di zebra cross, kalau berjalan kita di trotoar, atau nanti berkendara dengan orang tua atau keluarga, nanti ada yang menyebut-nyebut nanti disampaikan kita berjalan atau membawa kendaraan itu kecepatannya sedang atau normal. Kemudian ada yang tidak memakai helm nanti diingatkan agar nanti memakai helm, atau ada yang tidak pakai sabuk pengaman diingatkan juga. Itu bentuk kewajiban kita di jalan raya. Nah, baiklah. Jadi dari pelajaran kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Yang pertama, bahasa Indonesia tadi kalimat efektif, ya, yaitu kalimat yang bisa menimbulkan kembali gagasan oleh pembaca sama dengan gagasan yang dituliskan oleh penulis. Nah, untuk kalimat efektif ini salah satu ciri-cirinya adalah memakai kata yang hemat. Kemudian apa lagi? Tidak menimbulkan makna yang ganda. Kemudian juga terdiri dari kalimat-kalimat yang kata-katanya adalah kata-kata baku. Kemudian jika ada kalimat yang tidak efektif, itu yang kita ubah menjadi kalimat efektif. Nah, kemudian yang PKN tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa bentuk kewajiban kita di jalan raya? Memakai sabuk pengaman, memiliki surat-surat kendaraan, kemudian berkendara dengan kecepatan. Apa akibatnya jika kita tidak melakukan kewajiban kita? Bisa dibilang polisi, bisa terjadi kecelakaan, mengganggu hak orang lain, mengalami kerugian, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Makasih anak Bapak yang sudah menyimak pelajaran kita dari tadi. Sekarang Bapak ingin membagikan soal latihan agar bisa anak Bapak latihan kerjakan masing-masing. Alhamdulillah Bapak sudah selesai melaksanakan evaluasi pembelajaran kita. Sekarang Bapak minta tanggapan dari anak Bapak semuanya. Bagaimana kira-kira pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah semuanya bersemangat? Semangat. Saya harapkan juga anak Bapak juga seperti itu. Nanti apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini nanti diulang-ulang kembali di rumah. Jangan nanti yang main-main sampai di rumah dan tidak mengulang pelajaran. Kenapa? Karena jika pelajaran itu terus-terus kita ulang, ya akan selalu teringat di dalam kepala kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, bisa semuanya? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak yang sudah bersemangat untuk belajar. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan Albian pimpin doanya. Siap,